Oke, selamat bertemu kembali Bu dan Anak Ibu. Hari ini kita masih belajar mengenai sistem gerak, tapi ini adalah yang ketiga ya Nak ya. Oke, perhatikan yang pertama kita belajar mengenai sendi. Jadi kalau sendi ini adalah nama lainnya, ada istilahnya itu adalah bisa dikatakan penghubung antar tulang. Nah, jadi tulang tersebut dihubungkan oleh sesuatu yang namanya adalah sendi ya. Nah, sendi itu ada 3. Yang pertama namanya sendi sinartrosis, yang kedua ampiartrosis, yang ketiga adalah diartrosis ya. Ini ada gambarnya. Jadi sendi menghubungkan antara 2 tulang, satu tulang bagian atas, ada satu lagi tulang bagian bawah ya. Jadi di tengah inilah namanya sendi. Nah, ini biasanya bisa berupa sendi tulang berisi tulang rawan, tergantung jenis sendinya ya. Nah, sendi itu biasanya ada zat pelumasnya, namanya adalah cairan sinovial. Jadi yang biru ini adalah cairan sinovial yang berfungsi mempermudah pergerakan pada sendi tersebut ya. Nah, baru nanti dia di cairan itu dibungkus oleh namanya kapsul. Jadi sendi itu ada kapsulnya. Ini adalah kapsulnya ya. Dan kapsul itu akan dilindungi oleh burusa. Nah, burusa itu dilindungi oleh jaringan ikat padat. Ini adalah tendon dan ini adalah biasanya ligamen gitu ya. Jadi itu adalah bagian sendi nah ya. Nah, kita mulai yang pertama adalah sendi sinartrosis. Jadi kalau kita bicara mengenai sendi sinartrosis, maka ini adalah merupakan suatu sendi yang menghubungkan antar 2 tulang yang menyebabkan tulang itu tidak bisa bergerak bebas atau tidak ada pergerakannya. Makanya sering dikatakan namanya adalah sendi mati gitu ya. Nah, contohnya misalnya adalah di sini ada namanya sutura. Ya, sutura itulah sendi terdapat di tengkorak. Jadi dia berupa serabut ikat, jaringan ikat padat yang menghubungkan tulang-tulang tengkorak manusia. Ya, jadi ini bukan rawan hialin atau kartilago hialin. Ini adalah jaringan berupa jaringan ikat serabut padat ya nak ya, terbalik nanti ke sampingnya. Nah, ini yang kedua namanya sinkondrosis. Jadi kalau sinkondrosis ini asal kata kondrosit. Jadi kondrosit itu adalah sel tulang rawan. Nah, jadi sendi yang tersusun atas sel tulang rawan. Contohnya di mana ini terbalik ya, balikkan ke sampingnya nanti. Contohnya misalnya berada di ruas-ruas tulang dada kita ya, atau tulang rusuk lah saya bilang. Jadi yang biru-biru ini kan ada yang biru-biru dia ini. Nah, yang biru-biru ini adalah merupakan penghubung antara tulang rusuk dengan tulang dada. Jadi yang biru itulah namanya sinkondrosis gitu ya. Yang kedua namanya adalah sendi ampiartrosis. Jadi kalau sendi ampiartrosis ini merupakan suatu sendi yang memungkinkan adanya sedikit pergerakan. Dia menghubungkan antara 2 tulang tapi pergerakannya dibuatnya ada sedikit gitu ya. Nah, contohnya adalah ada sindesmosis ya, di mana sindesmosis ini merupakan suatu sendi yang terdiri atas jaringan ikat padat serabut atau ligamen ya. Contohnya berada di tibia atau itulah nama lain daripada tulang kering dan tulang betis atau fibula. Jadi diantaranya itu ada di situ sendi namanya adalah sendi sindesmosis. Yang berikutnya adalah simpisis ya, simpisis. Jadi kalau simpisis ini merupakan suatu sendi yang tersusun atas jaringan tulang rawan atau kartilago ya, berbentuk seperti cakram dia. Nah, jadi contohnya misalnya tulang yang ada di kemaluan atau tulang pubis. Nah, ini dia yang biru ini ya, itu adalah merupakan sendi ya, namanya adalah simfisis gitu dia. Nah, yang ketiga adalah sendi diartrosis. Jadi yang sering keluar di soal. Jadi kalau sendi diartrosis ini merupakan suatu sendi yang memungkinkan adanya pergerakan bebas pada suatu tulang. Jadi dia membuat tulang itu bisa bergerak bebas ya. Itu dia ciri-cirinya. Nah, contohnya cukup banyak ya. Yang pertama namanya adalah sendi peluru. Nah, kenapa dikatakan peluru? Karena bentuknya memang seperti peluru, seperti itu ya. Jadi dia geraknya itu ke segala arah ya. Ini adalah contoh sendi peluru yang terdapat di pangkal lengan kita. Nah, jadi di sini ya, itu adalah namanya sendi peluru ya. Nah, yang kedua adalah sendi engsel. Gerakannya ada 2 arah
ya. Jadi di mana kita jumpai itu berada di siku-siku, siku-siku ya di sini ya, siku-siku. Nah, jadi itu adalah namanya sendi engsel gitu ya, bentuknya seperti engsel. Nah, yang berikutnya adalah namanya sendi pelana. Sesuai dengan bentuknya memang seperti pelana kuda. Nah, jadi gerakannya juga dua arah ya, terlalu bebas dia. Contohnya misalnya ada di ruas-ruas antara ini tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Nah, itulah namanya sendi pelana. Jadi di sini ya. Nah, yang berikutnya adalah sendi putar. Jadi kalau sendi putar ini pergerakannya agak lebih bebas, tapi lebih bebas sendi peluru ya. Nah, jadi geraknya bisa memutar. Jadi ini adalah contoh gambar daripada sendi sendi putar seperti itu ya. Jadi contohnya misalnya berada di leher antara tulang belakang kita dengan tulang tengkorak namanya, atau tulang atlas gitu. Jadi berada di leher kita, itu adalah sendi putar gitu ya. Nah, baru yang berikutnya namanya di sini adalah namanya sendi luncur. Jadi sendi luncur ya. Jadi sendi luncur ini juga bisa dikatakan pergerakannya tidak bebas gitu ya, tidak tidak seperti sendi pada peluru gitu ya. Nah, contohnya misalnya ini di ruas-ruas telapak tangan. Jadi di telapak tangan, tulang telapak tangan, bukan tulang di telapak tangan ini. Jadi di sini dia kalau kita gerak-gerakkan misalnya, maka di situ dia nanti ada ada sendi sehingga dia agak bergerak walaupun tidak terlalu bebas, bisa bergerak, bisa kita rasakan kalau kita goyang-goyangkan misalnya pada tangan kita gitu ya. Jadi itu adalah namanya sendi luncur berada di ruas-ruas telapak tangan kita. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah namanya sendi kondiloid. Nah, jadi kalau sendi kondiloid ini merupakan suatu sendi agak elips, sendi elips namanya, agak elips atau oval gitu ya. Jadi ini kita lihat di ini dia bagian dari terdapat di bagian ruas-ruas daripada tulang jari-jari ya. Jadi ini bisa nampak di sini. Itu namanya sendi kondiloid ya. Jadi geraknya juga ya paling dua arah ke atas keluar gitu ya, tidak terlalu bebas di tulang-tulang ibu jari kita. Jadi di ruas-ruas tulangnya itu namanya adalah sendi kondiloid karena berbentuk seperti elips atau oval gitu. Nah ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir, namanya gangguan atau kelainan pada tulang. Jadi kalau kelainan pada tulang ini cukup banyak sebenarnya, tapi ada beberapa yang dibuatkan di sini. Misalnya ada folio. Jadi kalau folio itu adalah seseorang yang tulangnya itu dia mengalami pengecilan gitu ya, pengecilan. Jadi dia lebih kecil dari tulang yang satu lagi kalau dia tulang itu normal ya. Biasanya bisa disebabkan karena infeksi oleh virus, kita kenal ada virus polio. Nah, ada lagi yang kedua namanya layu semu. Jadi kalau dia layu semu ini ya, layu semu, oke. Untuk layu semu, oke, maaf sedikit. Nah, jadi kalau dia untuk layu semu ini lemah tulang gitu ya, lemah tulang. Biasanya itu adanya infeksi atau kerusakan pada cakram epifisisnya gitu ya, pada cakram epifisis. Nah, baru yang ketiga namanya artritis eksudatif. Kalau artritis eksudatif ini, maka ini merupakan gangguan pada sendi di mana terjadi nanti di sini adalah infeksi pada sendi itu, terjadi peradangan yang disebabkan oleh adanya infeksi pada selaput lendir gitu ya. Baru ada lagi namanya artritis Zika. Jadi kalau artritis Zika ini juga merupakan radang pada sendi, di mana nanti itu radangnya pada cairan sinovial. Tadi kan ada cairan sinovial. Jadi infeksi pada cairan sinovialnya. Baru yang berikutnya adalah namanya kanker tulang. Jadi kalau kanker tulang ini bisa karena infeksi virus. Tulang itu kena virus sehingga terjadi penyakit kanker tulangnya. Baru ada nekrosis. Jadi kalau nekrosis ini merupakan sesuatu kejadian di mana sel-sel tulang itu
mengalami nanti adalah kematian. Nah, jadi sel-sel tulang itu mengalami kematian, namanya adalah nekrosis. Baru yang berikutnya adalah namanya fisura. Jadi kalau fisura itu adalah merupakan patah tulang, ya. Fisura bukan patah, retak tulang, masih retak, nah ya. Yang berikutnya namanya fraktura. Jadi kalau fraktura itu adalah patah tulang. Jadi kalau misalnya dia kecelakaan, tulangnya itu bisa patah. Yang berikutnya namanya ankilosis. Jadi kalau ankilosis ini tulang itu bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga mungkin karena jatuh juga boleh, mungkin karena salah pergerakan bisa ya. Nah yang berikutnya adalah namanya adalah skoliosis. Jadi kalau skoliosis itu namanya adalah sesuatu gangguan pada tulang belakang, sikap yang salah. Biasanya tulang belakang itu bisa bengkok ke samping, dia namanya skoliosis. Bisa juga bengkok ke depan, ya namanya lordosis, bengkok ke belakang, kifosis gitu ya. Baru ada yang berikutnya namanya rakitis. Jadi kalau rakitis ini seseorang yang kekurangan vitamin D biasanya. Jadi vitamin D yang mengalami kekurangan waktu dia masih kecil gitu, itu akan bisa menyebabkan penyakit rakitis. Jadi kalau rakitis ini nanti lama-lama bisa menjadi kaki X atau kaki O seperti itu. Nah, baru yang berikutnya adalah namanya osteoporosis. Ibu rasa kalau osteoporosis itu sudah biasa. Ini merupakan keropos pada tulang, di mana seorang itu kekurangan mengkonsumsi kalsium biasanya, ya. Nah, jadi itulah dia untuk hari ini saja. Ibu rasa semoga bisa dipahami, dan untuk tugasnya masing-masing nanti silakan digambar sendi. Nah, jadi sendinya itu yang digambarlah sendi diartrosis. Jadi sendi diartrosis tersebut nanti silakan digambar, baru silakan nanti dikirim ke GC. Nanti Bu akan buatkan tempatnya di GC ya. Jadi itu aja Ibu rasa sampai hari ini saja. Dan kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap rajin belajar, dan sampai di sini dulu. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.